Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu ini adalah pertemuan kelima. Di pertemuan kelima hari ini kita akan bahas tentang administrasi laboratorium. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menyusun administrasi pengelolaan laboratorium dengan 3 indikator yang harus teman-teman kuasai nantinya, yaitu ketepatan menganalisis kebutuhan pengadaan alat-alat laboratorium, ketepatan membuat daftar inventaris alat-alat laboratorium, dan yang ketiga ketepatan membuat format-format administrasi penggunaan, peminjaman, dan perawatan alat-alat laboratorium. Pada pertemuan pertama telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fasilitas laboratorium itu adalah sarana fisik laboratorium seperti fasilitas ruangan, fasilitas instalasi listrik, air, dan gas, serta fasilitas mebeler dan sebagainya. Sedangkan alat-alat laboratorium itu terdiri dari bahan habis, alat-alat permanen, alat-alat tidak permanen, serta peralatan atau alat perbaikan. Semua fasilitas dan alat-alat tersebut setiap saat dapat berubah keadaan, jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Karena ya banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti tingginya frekuensi penggunaan alat tersebut atau bahan tersebut, kemudian usia pakai, kerusakan atau kehilangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengontrolan dan analisis kebutuhan fasilitas dan alat-alat laboratorium tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan laboratorium, di mana pengelolaan laboratorium ini harus dilengkapi dengan inventarisasi. Inventarisasi itu harus dilakukan secara rutin dan teratur dengan instrumen inventarisasi yang mudah dipahami dan mudah diakses. Namun, mudah dipahami dan mudah diakses di sini maksudnya itu tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dia dapat mudah diakses dan mudah dipahami, tapi tidak dapat dirubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian instrumen yang dimaksud itu antara lain adalah inventaris dan kartu alat. Itu yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya kita bahas apa sih daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium. Jadi daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium itu adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas yang ada di dalam laboratorium, di mana daftar inventaris ini dapat dibuat dalam bentuk cetak atau non-cetak. Kalau saran saya untuk sekarang lebih baik menggunakan non-cetak. Daripada kalau cetak biasa kan menggunakan kertas dan ditulis lagi. Nah, itu sepertinya hanya buang-buang kertas. Sekarang setelah zaman semakin maju dan perkembangan teknologi semakin maju sekarang ini, lebih baik menggunakan non-cetak saja. Kemudian daftar inventaris ini harus memuat nama dan berbagai atribut dan alat fasilitas laboratorium, di mana atribut alat dan fasilitas laboratorium itu adalah catatan keterangan mengenai nama alat, nomor kode alat, spesifikasi, jumlah, keadaan alatnya baik atau rusak, kemudian tanggal pembelian atau tanggal penerimaan, pabrik pembuatnya apa, nomor seri, tipe, model, kemudian tempat penyimpanannya di mana, sumber dana pembelian atau pengadaannya, serta keterangan lain yang dianggap perlu. Jadi semuanya itu harus tercatat dengan baik. Yang ketiga, biasanya ada aturan resmi dari pemerintah, dinas pendidikan, atau sekolah mengenai tata cara pembuatan daftar inventaris laboratorium itu. Jadi, biasanya ada format khusus dari dinas terkait atau dari sekolahnya masing-masing. Yang keempat, daftar inventaris itu dapat dibaca oleh semua pihak yang berhak. Oke, oleh semua pihak yang berhak, makanya dia kalau bisa dibikin dengan semudah mungkin untuk dimengerti. Dan yang kelima, daftar inventaris itu memudahkan penyimpanan dan pengambilan serta pemeriksaan alat dan fasilitas. Dan yang terakhir, daftar inventaris itu selalu diperbaharui dalam periode tertentu. Tujuannya apa? Misal kalau ada alat yang rusak, atau ada alat yang hilang, atau ada alat yang baru, mereka selalu terekap alat-alat tersebut. Kemudian, ini adalah salah satu contoh dari daftar inventaris laboratorium fisika,
Ini contoh umumnya saja ya. Di sini ada beberapa kolom. Kolom pertama itu isinya nomor. Kolom pertama itu isinya nomor. Nomor itu adalah nomor urut masuknya alat ke dalam daftar inventaris. Jadi yang duluan masuk inventaris berarti itu nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kolom kedua ada nama alat. Nama alat di sini biasanya sama dengan nama yang diberikan oleh pabrik pembuatnya. Misalnya jangka sorong, mikrometer, sekrum, itu tergantung nama dari pabriknya apa. Yang ketiga, aksesoris. Aksesoris ini adalah kelengkapan kecil atau bagian-bagian alat yang dapat dibuka dan dipasang pada alat yang bersangkutan. Yang keempat, kode. Kode ini nomor yang diberikan oleh pembuat daftar inventaris kepada setiap alat. Jadi ini yang tahu yang tahu kodenya itu adalah si pembuat inventaris. Dan yang kelima, spesifikasi. Spesifikasi ini adalah data-data teknis alat baik dari tampilannya seperti bentuk, massa, ukuran, panjang, lebar, tinggi, warna, bahan utamanya apa. Semua itu masuk ke spesifikasi. Dan yang keenam, jumlah. Banyaknya alat yang ada dan terdaftar dalam inventaris. Berapa stok alat yang kita punya. Yang ketujuh, tanggal diterima, yaitu tanggal, bulan, dan tahun alat itu diterima. Yang kedelapan, pabrik. Pabrik ini adalah perusahaan atau pihak yang memproduksi alat tersebut. Nomor seri. Nomor seri ini adalah nomor produk yang diberikan oleh pabrik pembuat berkaitan dengan serial atau model produksinya. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan, yaitu nomor lemari, laci, atau rak tempat alat tersebut disimpan. Jadi ini adalah tabel daftar inventaris laboratorium fisika. Ini format contohnya. Tapi kalau nanti teman-teman menjadi berkewajiban sebagai inventaris alat, teman-teman bisa menyesuaikannya lagi apa saja yang akan teman-teman masukkan ke dalam daftar inventaris tersebut. Next, kita lihat kartu alat. Kartu alat itu adalah kartu yang bertuliskan identitas dan segala atribut alat. Biasanya kartu alat ini dibuat dari kertas yang tebal agar tidak cepat sobek. Kemudian kertas ini nantinya digantung pada setiap alat dan dibedakan warna untuk setiap alatnya. Dan sebaiknya ada persiapan kartu kosong atau kartu cadangan untuk alat yang baru. Ini contoh sederhananya kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini ada laboratorium fisika, masukkan nama sekolahnya, alamat sekolahnya apa, kemudian nama alatnya apa, aksesorisnya apa saja, kodenya, spesifikasinya, pabriknya, nomor serinya, dan tempat simpannya di mana. Kemudian di sini adalah keterangan alatnya, apakah kondisi alatnya bagaimana, nomor 1, tanggal, apakah kondisi alatnya baik, rusak, atau gimana, dan ini adalah tanda tangan inventaris nantinya. Next, kita lihat label alat. Label alat ini adalah label atau kartu kecil yang bertuliskan nama dan kode alat yang ditempel secara permanen pada alat. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat di sekolahnya ada kayak kertas kecil yang ditempel di meja, kursi, atau di alat-alat, itu adalah label alat biasanya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini ada nama alatnya dan di sini ada nomor-nomor kodenya nanti. Jadi label alat itu ditempel pada setiap alat dan aksesoris alat. Kemudian warna label ini dapat dibedakan untuk setiap laboratorium atau setiap klasifikasi alat tertentu. Kemudian sistem pengkodean pada label alat ini sama dengan sistem pengkodean pada daftar inventaris dan kartu alat. Jadi sistem kodenya sama nantinya. Oke, selanjutnya kita bahas administrasi penggunaan laboratorium. Apa sih administrasi penggunaan laboratorium itu? Administrasi penggunaan alat ditujukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, untuk apa, dan oleh siapa laboratorium dan alat-alat laboratorium itu digunakan. Hal ini penting karena hal ini berkaitan dengan efisiensi, efektivitas penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium, serta berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat karena setiap alat itu memiliki usia pakai yang dapat berbeda satu sama lainnya. Kemudian, pada garis besarnya, kegiatan laboratorium itu dapat dibedakan atas kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin.
Kalau kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan jadwal yang teratur dan berkala menurut periodenya. Jadi sudah ada jadwal tertentunya. Sedangkan kalau kegiatan non-rutin atau insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Berarti ini tidak terjadwal. Kemudian, perencanaan kegiatan rutin ini, kalau untuk kegiatan rutin, perencanaannya itu harus melibatkan semua guru yang terlibat di dalamnya dengan pembagian tugas dan penjadwalan yang sudah yang disepakati bersama. Ini biasanya pensepakatan jadwal ini dilakukan pada rapat koordinasi. Jadi kemarin waktu kita belajar rapat koordinasi kan salah satunya adalah deal-dealan masalah jadwal. Kemudian sedangkan kegiatan non-rutin, walaupun dia merupakan kegiatan non-rutin, tapi kegiatan non-rutin ini tetap harus direncanakan dengan baik hingga pada saatnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, kemudian dengan lancar. Kemudian ini adalah contoh dari format untuk kegiatan pembelajaran yang rutin. Jadi kalau yang rutin menggunakan laboratorium seperti inilah kira-kira administrasi penggunaannya. Di sini ada nomor, hari, jam, kelas, guru. Berarti nomor 1 misalnya hari ini siapa? Hari ini Selasa, tanggal berapa, jam keberapa, kelas mana, dan guru yang bertanggung jawabnya siapa. Ini adalah format untuk kegiatan rutin. Sedangkan ini adalah format administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium untuk pelaksanaan semua kegiatan, baik itu rutin maupun kegiatan non-rutin. Di sini ada 8 kolom, di mana kolom pertama itu adalah nomor urut pemakai, kolom kedua adalah tanggal pelaksanaan kegiatan, kolom ketiga waktu pelaksanaan kegiatannya kapan, kolom keempat siapa pemakainya, apakah personal, individu guru, siswa, atau pihak penanggung jawab kegiatan yang menggunakan laboratorium atau alat-alat laboratorium. Kemudian kolom kelima itu adalah jumlah peserta, yaitu banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Kolom keenam, kegiatannya apa? Apakah pelaksanaan demonstrasi, praktikum, atau lainnya. Kolom ke-7, alat-alat apa saja yang dipakai, dan kolom ke-8 adalah tanda tangan pemakai. Siapa penanggung jawabnya hari itu? Ini sini nanti ditandatangani. Oke, selanjutnya kita bahas tentang administrasi peminjaman alat laboratorium. Sebagaimana yang kita ketahui, pada prinsipnya, laboratorium beserta segala bahan habis dan alat-alat laboratorium itu diperuntukkan bagi semua guru dan siswa. Dengan demikian, semua guru dan siswa itu berhak menggunakan laboratorium itu untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Namun, tidak berarti semua itu berlangsung tanpa kontrol dan tanpa kendali. Dan bukan tidak mungkin juga terjadinya pemakaian di luar laboratorium atau bahkan di luar sekolah. Kalau semuanya itu tidak terkontrol dan tidak terkendali. Jadi, agar tanggung jawab atas risiko kehilangan dan kerusakan tidak tertumpu pada satu orang atau akhirnya nanti saling tuduh-menuduh atau saling menyalahkan tanpa bukti, maka diperlukanlah administrasi peminjaman alat laboratorium. Jadi, tujuan dari administrasi peminjaman alat laboratorium itu adalah sebagai pertanggungjawaban atas risiko kehilangan dan kerusakan alat nantinya. Apa ya hal-hal penting yang harus diperhatikan? Yang pertama, peminjaman alat itu harus tertib dan dapat memberikan bukti atas alat yang dipinjam. Kemudian, adanya kebijakan yang jelas, kalau bisa ada kebijakan tertulis mengenai alat-alat yang boleh dan yang tidak boleh dipinjam, apa saja. Kemudian hal penting lainnya yaitu adanya tata tertib dan prosedur peminjaman. Contohnya misalnya peminjaman alat-alat itu dapat dilakukan dengan menggunakan bon atau bukti peminjaman alat dan buku peminjamannya nantinya. Nah, sekarang kita lihat contoh format bukti peminjaman alat. Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Ini masih contoh yang menggunakan sistem cetak ya. Masih menggunakan kertas, buku, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa variasikan lagi, bisa kembangkan lagi. Mungkin peminjaman alat ini nantinya bisa menggunakan by system aja atau by
ya menggunakan non cetak lah gitu. Nah, di sini untuk bukti peminjaman alatnya, misalnya di sini pada hari ini, hari apa, tanggal berapa telah dipinjam alat-alat yang tercantum dalam tabel berikut ini. Nomor alat, nomornya, nama alatnya apa, kodenya apa, jumlahnya ada berapa. Di sini nanti mengetahui dan menyetujui penanggung jawab laboratorium nantinya. Di sini ada tanggal dan kota, di sini ada tanda tangan peminjam nantinya. Jadi, bon pinjaman ini diisi dengan jelas oleh peminjam. Kemudian peminjam itu harus mendapatkan persetujuan paling tidak dari kepala, ketua, atau penanggung jawab laboratorium. Kemudian bon peminjaman ini diserahkan kembali kepada peminjam pada saat peminjam mengembalikan alat-alat yang dipinjamnya dalam keadaan utuh. Kemudian selama bon peminjam masih berada di tangan petugas laboratorium, berarti peminjam belum mengembalikan alat yang dipinjamnya. Jadi kita minjam alat, kita isi bon, kemudian bon itu kita kasih ke petugas laboratorium. Nanti ketika kita mengembalikan alat, si petugasnya akan memberikan kita bon itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Itu bukti kalau kita sudah selesai meminjam alatnya. Selanjutnya kita bahas administrasi pemeliharaan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium ini merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan laboratorium. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium itu dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Nah, kegiatan memelihara dan merawat alat-alat laboratorium ini dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama, membersihkan alat-alat dan memeriksa hasil kerja dan unjuk kerja alat. Yang kedua, memperbaiki bagian-bagian alat yang rusak. Yang ketiga, mengganti bagian-bagian alat yang hilang. Yang keempat, menyimpan alat-alat sesuai dengan daftar inventaris. Yang kelima, memeriksa ketersediaan dan kebutuhan sehingga memberikan informasi bagi pengadaan alat. Dan yang paling penting, kegiatan pemeliharaan dan perawatan ini sebaiknya dijadwalkan dan dicatat sehingga dapat memberikan informasi tentang riwayat alat dari sejak alat itu dibeli, pemakaiannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, sampai habis usia pakai alat tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian ini adalah catatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Ini adalah catatannya. Di sini ada nomor, tanggal, nama alatnya, pembersihannya sudah atau belum, kemudian perbaikannya, bagian yang mana yang diperbaiki, sudah atau belum, kemudian penggantian bagian mana yang diganti, apakah sudah diganti atau belum. Di sini adalah keterangan. Di sini nanti mengetahui kepala laboratorium dan di sini adalah yang memelihara atau yang merawat alatnya siapa. Ini adalah bagian dari administrasi pemeliharaan alat-alat laboratorium. Kemudian habis sekian penjelasan saya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Thank you.